Dan pagi ini mari kita bahas surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan, dan kadang-kadang juga disebut surat Idza Jaa, dan kadang-kadang disebut surat At-Tawdi'. Nama At-Tawdi' ini jarang kita dengar karena memang mengucapkannya untuk orang Indonesia agak sulit. Tetapi Tawdi' itu bukan diambil dari kata yang ada di dalam surat itu, tapi maknanya apa. Baik, nanti kita bahas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini disebut An-Nasr karena di ayat pertama ada kata Nasrullah. An-Nasr artinya pertolongan. Di ayat itu disebut Nasrullah, pertolongan Allah. Juga disebut At-Tawdi'. At-Tawdi' ini insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu yang lebih mengenal kata wada'. Misalnya ketika kita pergi haji, sebelum kita pulang kampung, kita tawaf dulu, disebut tawaf wada'. Tawaf wada' artinya perpisahan. Tawaf untuk perpisahan antara kita dan Ka'bah atau Masjidil Haram. Tawdi' itu artinya perpisahan. Karena menurut riwayat Rasulullah SAW menerima wahyu ini di Mina, Makkah, ketika beliau menunaikan haji. Orang sering menyebut haji itu haji akbar atau haji terakhirnya Rasulullah. Sebenarnya itu satu-satunya haji yang dijalankan oleh Allah sewaktu beliau menjadi Rasul. Jadi itu ya haji yang pertama dan juga haji yang terakhir. Kenapa Rasulullah melakukan haji itu pada tahun ke-10, padahal Makkah itu sudah terbebaskan, itu tahun ke-8. Ada yang memberikan penjelasan alasan-alasannya, tapi mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut karena keterangannya agak panjang. Setelah Rasulullah wukuf di Arafah, kemudian meninggalkan Arafah menuju ke Mina, sebelum meninggalkan Rasulullah berpidato, dan pidato itu disebut khutbatul wada', khutbah perpisahan. Setelah turun surat ini, 80 hari kemudian Rasulullah wafat. Saat itu tahun 10 Hijrah. Haji itu bulan Dzulhijjah. Bulan berikutnya sudah bulan Muharram. Berarti bulan berikutnya masuk ke tahun ke-11. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan yang sama ketika Rasulullah dilahirkan. Jadi lahir pada bulan Rabiul Awal dan wafat pada bulan Rabiul Awal. Ini adalah surat yang utuh yang diturunkan sekaligus yang terakhir. Jadi ada surat yang diturunkan utuh yang terakhir. Setelah surat ini atau kira-kira berbarengan, itu diturunkan juga di surat Al-Maidah yang ada al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma akmaltu lakum
dinakum, pada hari ini aku sudah menyempurnakan agama kalian. Meskipun surat ini dan juga al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun di Mina, bagian dari Makkah, surat ini tidak disebut Makkiyah, tetapi disebut Madaniyah. Karena istilah Makkiyah dan Madinah itu tidak menunjukkan tempat. Memang namanya Makkah dan Madinah, tetapi yang dimaksud periode Rasulullah masih di Makkah. Madaniyah itu periode setelah Rasulullah hijrah. Tahun ke-10 turunnya surat ini setelah hijrah, tahun ke-10 setelah hijrah. Meskipun turunnya di Makkah, tetap surat ini disebut Makkiyah. Nah, jadi penyebutan Makkiyah dan Madaniyah itu lebih merujuk ke periode, bukan merujuk ke tempat. Kaitan surat ini dengan surat sebelum dan sesudahnya, An-Nasr itu menyebutkan kemenangan agama Allah setelah datangnya pertolongan. Jadi Rasulullah dulunya tinggal di Makkah, kemudian setelah Rasulullah menerima wahyu dan hari per hari itu mendapatkan pengikut makin hari makin banyak, orang-orang Makkah pada keberatan karena kepemimpinan itu bergeser. Jadi karena kepemimpinan bergeser, maka orang yang paling tidak bisa menerima kedatangan pemimpin baru adalah orang-orang yang takut kekuasaannya hilang. Bisa kita lihat di dunia, di belahan manapun termasuk di Indonesia, kalau ada gejala yang bisa menggeser penguasa, maka penguasa pasti marah. Dan tingkat kemarahan itu bisa mulai dari memenjarakan orang sampai dengan membunuh orang. Bisa membunuh 1-2 orang, bisa membantai banyak orang sekaligus karena ketakutan kekuasaannya bergeser. Biasanya penguasa itu juga punya dukungan orang-orang kaya, karena para pejabat zaman kapanpun selalu kalau berkolaborasi mencari kekayaan dari negara, itu kolaborasi antara pejabat dan penguasa. Oleh karena itu, yang memusuhi para nabi umumnya ya pedagang dan penguasa, pemegang jabatan dan penguasa. Misalnya kaum Thamud, diterangkan bahwa di negeri itu ada 9 orang yang kaya yang memusuhi Nabi Saleh. Zaman itu ya, 9, wa kana fil madinati tis'atu raht. Di kota itu ada 9 tokoh yang memusuhi Nabi, dan mereka bersekongkol untuk membunuh orang-orang yang mengikuti Nabi Saleh, dan mereka sembunyi-sembunyi ketika membunuh, tapi tidak akan mengaku. Membunuh tapi tidak mengaku. Kalau dulu mungkin dilakukan sendiri, kemudian mereka bilang wa inna lasadiqun, kami benar, kami tidak melakukan itu. Tapi zaman modern ini bisa juga meminjam tangan orang lain untuk membunuh orang-orang yang tidak disukai oleh mereka. Nah, Rasulullah dan para pengikutnya dimusuhi oleh orang-orang kafir Makkah, lalu mereka berjuang. Dimulai dengan meninggalkan kota Makkah, pindah ke Madinah. Perjuangannya itu sebenarnya perjuangan untuk menegakkan keimanan. Jadi mereka meninggalkan Makkah ke Madinah dalam rangka menegakkan keimanan. Jadi tidak ada bermaksud untuk perang.
Jadi kalau begitu, namanya jihad itu yang penting adalah menegakkan keimanan supaya ibadah bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau mereka dihalang-halangi, maka terpaksa terjadi peperangan. Terjadi peperangan kalau cara menghalang-halangi itu dengan membunuh secara massal. Tentu kalau tidak dengan cara massal, meskipun dibunuh pengikutnya, maka belum dianjurkan perang. Seperti pada zaman masih di Makkah, ada beberapa orang yang disiksa dan bahkan dibunuh, tetapi Allah melalui Al-Quran tidak memerintahkan perang. Bahkan perintahnya sabar, udah nggak usah dipedulikan saja dan sebagainya. Tapi karena mereka itu ketika hijrah ke Madinah tetap dikejar, diserbu dengan maksud supaya sebelum pengikut Nabi Muhammad SAW itu banyak, maka mereka diperangi lebih dulu. Kalau nanti pengikutnya sudah menjadi terlalu banyak, mereka khawatir mereka kalah. Dan terbukti mereka menyerbu ke Makkah, ke Madinah. Tahun pertama mereka sendiri gagal, tahun kedua terjadi perang Badar, tahun ketiga terjadi perang Uhud, dan tahun kelima terjadi perang Khandaq. Tapi ketika perang Khandaq mereka merasa gagal karena mereka sudah mengepung berminggu-minggu penduduk Madinah. Ternyata yang dikepung tidak kehabisan makanan dan tidak mati dan tidak menyerah. Tidak kehabisan makanan karena ada mukjizat. Satu mangkok minuman susu bisa diminum oleh seluruh pasukan yang jumlahnya sampai 1000-an. Kurma yang hanya beberapa biji bisa dimakan oleh seluruh tentara dan masih sisa. Maka mereka tidak kehabisan. Begitu pula waktu perang Khandaq, ada seseorang yang menyembelih anak kambing, minta Rasulullah datang ke rumah untuk mencicipi atau untuk makan hidangan itu dengan beberapa orang saja. Tapi Rasulullah mengundang seluruh pasukan, tapi makanan itu cuma. Sehingga orang-orang Makkah yang mengepung tadi putus asa. Ditambah lagi dengan Allah mengirimkan angin yang kencang yang memporak-porandakan mereka, yang menerbangkan pasir-pasir sehingga masuk ke mata mereka dan mata kuda mereka, sehingga mereka takut maju di dalam peperangan, khawatir tidak bisa melihat. Mereka pulang kalah, dikalahkan oleh Allah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah mengalahkan Ahzab. Ahzab itu peleton tentara. Dari kata hizbun, satu peleton, ada yang dari Makkah, ada yang dari Taif dan sebagainya. Mereka kalah, hanya dikalahkan oleh Allah sendirian. Sejak saat itu mereka tidak berani nyerbu lagi. Dan waktu menggali Khandaq, menggali parit, ada batu yang besar yang orang-orang tidak bisa menghancurkannya. Mereka lapor kepada Rasulullah. Rasulullah masuk ke lubang itu, ke parit itu untuk menghancurkan batu yang besar. Dipukul 3 kali, hancur semuanya. Jadi ketika dipukul sekali, hancur sepertiga. Mukjizat yang muncul begitu dipukul sekali, itu ada sinar api. Kalau ada besi ketemu dengan batu, dipukulkan dengan keras, maka akan keluar api. Nah, api ini bersinar yang sangat terang, dan di dalam sinar itu ada gambar gedung-gedung di Romawi dan gedung-gedung di Persia dan gedung-gedung di Yaman. Rasulullah
menerangkan ketika ditanya oleh Salman Al-Farisi, ya besok kalian akan mengalahkan mereka. Terus mereka memohon kepada Rasulullah doakan supaya kami bisa mengalahkan Romawi, Persia dan Yaman. Jadi sudah ada simbol itu, dan Rasulullah mengatakan bahwa mulai sekarang, mulai dari peristiwa ini tidak lagi mereka menyerbu kita, tapi kitalah yang menyerbu mereka. Jadi confidence-nya, percaya dirinya meningkat dengan itu. Sampai pada itu terjadi pada tahun ke-5, lalu tahun ke-8 terjadilah Fathu Makkah, terbukanya Makkah. Dan keterbukaannya Makkah itu semata-mata karena pertolongan Allah. Maka disebutnya idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan terbukanya Makkah. Kalau kita lihat surat sebelumnya, yaitu Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Di situ ada pernyataan membedakan antara kamu dan aku. Kamu ikuti agamamu sendiri, aku ikuti agamaku sendiri. Jadi di ayat sebelumnya ada pernyataan pemisahan antara Islam dan kafir, muslimin dan musyrikin dan kafirin. Terus itu dibuktikan dengan kemenangan muslimin, sehingga ada pemisahan. Pemisahan itu disebut fatah. Kenapa fatah? Fatah itu dari kata fataha yaftahu, artinya ada dua arti, memutuskan dan membuka. Kita biasa menyebut fataha itu membuka pintu, membuka buku dan sebagainya. Tapi fataha juga berarti mengambil keputusan. Dalam hal peperangan, al-fathu adalah keputusan. Ketika dua kelompok itu berperang, Makkah dan Madinah, karena perang itu terjadi berkali-kali, maka belum bisa dikatakan siapa yang menang. Kesudahannya kayak apa? Memang waktu perang Badar, korbannya orang Muslim itu sedikit, tapi ketika perang Uhud banyak sekali korbannya. Jadi kadang menang, kadang kalah. Dan keputusan akhir, siapa sih yang menang? Allah memberikan keputusan muslimin yang menang, sehingga Makkah tunduk. Nah, keputusan bahwa perang itu berakhir dengan kemenangan salah satu itu namanya fatah. Dari situ kita bisa memahami wa min qablu yastaftihu, bahwa orang-orang Yahudi dulu kalau perang selalu berwasilah dengan menyebut demi utusan yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya sudah menunggu-nunggu, karena Nabi Muhammad SAW itu sudah disebut-sebut di kitab mereka. Tapi ketika terjadi betul nabinya sudah ada, mereka menjadi tidak percaya, karena biasa orang Yahudi itu orang yang suka dengki, suka iri. Kenapa yang jadi nabi itu orang Arab, bukan orang Bani Israel? Karena kedengkian itu lalu mereka tidak percaya, meskipun sebelumnya mereka sudah membaca kitab. Jadi al-kafirun itu pemisahan antara muslimin dan musyrikin kafirin itu secara keyakinan. Lalu an-nasr itu pemisahan secara kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Dibanding dengan ayat surat berikutnya Al-Lahab, di Al-Lahab itu disebutkan nasib orang-orang yang menghalang-halangi Islam, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Mereka bernasib masuk ke neraka. Surat
An-Nasr itu banyak keutamaan. Maksud saya keutamaannya banyak atau keutamaannya besar. Karena apa? Kita seringkali mendengar dan kita praktekkan yang kita yakini bahwa membaca surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti membaca Al-Quran sepertiga. Jadi Qul huwallahu ahad satu surat pahalanya sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau Al-Quran itu 30 juz, maka Al-Ikhlas sebanding dengan 10 juz. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala satu Quran, padahal kita tidak bisa, setiap hari kita baca 10 kali surat Al-Ikhlas. Bahkan kalau seseorang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, itu akan dibangunkan rumah di surga. Itu surat Al-Ikhlas. Sedangkan surat An-Nasr itu nilainya, pahalanya sama dengan 1/4 Al-Quran. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada seseorang ditanya oleh Rasulullah SAW, hal tazawwajta ya fulan? Hai fulan, kamu sudah nikah belum? Jawabannya, la wallahi ya Rasulullah, wala indi ma atazawwaju bih. Ini kebiasaan orang Arab mulai dari dulu. Kalau ngomong itu pakai wallah, wallah, wallah. Kadang-kadang wallah itu hanya untuk kembangan omongan, tidak semata-mata sumpah. La wallah, tidak demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak memiliki mahar untuk nikah. Terus Rasulullah bertanya, alaysa ma'aka qul wallahu ahad? Apakah kamu tidak bisa baca qul wallahu ahad? Qala bala, iya, bisa Rasulullah SAW. Terus Rasulullah mengatakan, thuluthul Quran. Surat Ikhlas, surat itu tadi qul wallahu adalah sepertiga Quran. Rasulullah bertanya lagi, alaysa ma'aka idza jaa nasrullah? Kamu bisa nggak baca idza jaa nasrullah? Bala, bisa Rasulullah. Rasulullah mengatakan rubu'ul Quran, 1/4 Quran. Tanya lagi, alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Kamu bisa nggak baca qul ya ayyuhal kafirun? Qala bala, bisa Rasulullah. Rasulullah menyebutnya rubu'ul Quran, 1/4. Terus alaysa ma'aka idza zulzilatil ardh? Bisa nggak kamu baca surat idza zulzilatil ardh? Bisa Rasulullah. Rasulullah mengatakan 1/4 Quran. Jadi surat Ikhlas itu 1/3, surat idza jaa 1/4, qul ya ayyuhal kafirun 1/4, dan idza zulzilatil ardh zilzalaha 1/4. Lalu Rasulullah mengatakan tazawwaj, nikah. Jadi berarti nikah dengan mahar Al-Quran boleh. Tapi mahar Al-Quran ini maksudnya mengajarkan Al-Quran. Yang terjadi sekarang, maharnya Al-Quran itu buku cetakan. Jadi malah mungkin calon mempelai laki-laki memberi mushaf kepada istrinya karena itu mahar, dianggap sebagai kenang-kenangan, ditaruh di lemari, tidak dibaca sampai tua. Buku itu tidak pernah dibaca, yang dibaca buku lain. Padahal yang dimaksud itu mengajarkan surat itu. Jadi dan ini nggak berlaku. Ada yang saya pernah diminta untuk mengatur perkawinan orang Inggris keturunan Pakistan menikah dengan orang Indonesia di Jakarta. Lalu saya tanya, maharmu apa? Maharnya surat Ar-Rahman. Terus dia membaca ketika nikah habis ijab kabul, terus dia membaca Ar-Rahman 'allamal Quran, satu surat penuh hafalan. Bagaimana Pak? Orang Inggris maharnya surat Ar-Rahman
hafalan. Kita sanggup nggak membaca sambil hafalan? Kita menghafalkan surat Ar-Rahman itu, aduh Masya Allah, berbulan-bulan nggak selesai-selesai ya Pak ya. Alhamdulillah, tapi paling tidak ada kemauan menghafal. Saya teruskan. Waktu turunnya idza jaa nasrullah. Abdullah bin Umar cerita, unzilat hadhihi surah idza jaa nasrullah wal fath ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsata ayyamit tasyriq. Idza jaa nasrullah diturunkan kepada Rasulullah di tengah-tengah hari tasyriq. Sebagaimana kita ketahui, hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Menurut Imam Syafi'i, hari tasyrik itu 3. Tapi ada mazhab lain yang menganggap hari tasyrik itu 2 hari saja. Impactnya dalam hukum, kalau kita mau menyembelih kurban, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i di hari ketiga sebelum asar boleh. Tapi kalau mengikuti mazhab yang menganggap 2 hari saja, kalau tidak salah Hanafi, maka di hari ketiga sudah tidak sah sebagai kurban. Jadi Rasulullah menerima ini di tengah-tengah hari tasyrik. Tidak disebutkan hari yang pertama, kedua, atau ketiga. Jadi kalau kira-kira itu ya hari kedua. Kalau hari kedua berarti masih di Arafah atau sudah di Mina? Sudah di Mina. Fa'arafa annahul wada'. Lalu Rasulullah memahami bahwa ini perpisahannya. Karena apa? Tugas Rasulullah sudah selesai. Tugas Rasulullah itu kan membimbing orang-orang yang tadinya menyembah berhala supaya menyembah Allah satu-satunya. Orang-orang sudah pada beriman, bahkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang masuk ke agamanya Allah secara berbondong-bondong. Tugas selesai. Kalau tugas selesai, berarti akan dipanggil pulang. Lalu Rasulullah merasa ajalku sudah hampir tiba. Jadi tidak perlu Rasulullah itu umurnya sangat terlalu tua. Orang pada umumnya kalau terlalu tua itu kan pikun. Kalau sampai Rasulullah terlalu tua dan pikun, akalnya sudah tidak lengkap, lalu orang mengatakan ini mantan Nabi nih. Loh, kalau dikatakan mantan Nabi, meninggalnya sebagai mantan Nabi itu kan tidak bagus. Kalau ada orang meninggal mantan bajingan, mantan maling, kemudian di akhir hidupnya baik, alhamdulillah. Tapi kalau mantan Nabi tidak baik, maka Allah bijaksana memanggil Rasulullah justru pada saat jaya-jayanya Rasulullah SAW. Terus fa'amara bi rahilatihil qaswa. Lalu Rasulullah minta, mana itu untaku Qaswa, ajak sini, bawa ke sini. Qaswa itu nama untanya Rasulullah. Untanya Rasulullah itu betina. Dan ini unta kesayangan Rasulullah SAW. Betapa tidak sayang. Unta ini bertindak, berjalan atau berhenti itu mengikuti bimbingan malaikat. Antara lain pada waktu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang pada berebut minta supaya Rasulullah SAW menginap di rumahnya. Tapi Rasulullah mengatakan lepas, unta itu lepas. Mereka mintanya itu sambil geret untanya, udah di sini aja, di rumahku aja, ayo. Itu Rasulullah, biarkan. Unta ini dibimbing oleh yang membimbing. Jalan, kemudian berhenti. Nah, ketika berhenti, Rasulullah turun di situ. Aku berarti disuruh tinggal di sini. Itu keistimewaan Qaswa. Qaswa itu artinya hitam. Untanya hitam. Kalau untuk perang,
Mana lebih baik, unta laki dan perempuan? Kalau unta jantan diajak perang, kemudian dia sedang mood-moodnya berhubungan, ketemu unta betina, unta itu bisa nyeleweng itu, nggak taat. Jadi kalau untuk perang, betina itu lebih baik. Ya, manusia apakah begitu? Bisa saja. Ya, dia maunya berjuang, kemudian ketemu, ada satu cerita orang yang berjuang begitu, kemudian sampai masuk ke daerah kekuasaan Romawi. Di sana ketemu orang-orang Eropa cantik, dia terpikat. Lalu wanita itu bilang, kamu harus meninggalkan agamamu. Dia rela meninggalkan agamanya demi wanita itu. Jadi orang ini jiwanya seperti unta. Ada cerita yang kita dengar bahwa Nabi Musa itu menunggangi unta betina, kuda betina. Lalu Fir'aun kudanya itu jantan. Lalu kuda ini punya kecenderungan untuk mendekat. Ketika Nabi Musa itu menyeberang, itu Fir'aun sudah dekat. Lalu Nabi Musa sudah turun ke lembah laut yang sudah terbuka itu. Mestinya Fir'aun kan takut melihat, wah ini jalan ini belum tentu terbuka terus. Dan dia sudah melihat mukjizat Nabi Musa berkali-kali. Maka dia percaya bahwa ini mukjizat ini. Cuma dia tidak beriman saja. Terus dia tetap mengikuti Nabi Musa karena kudanya ini jantan, mengikuti kuda betina. Setelah masuk, Nabi Musa dan kawan-kawan sudah ke tepian, lalu ini airnya menutup kembali. Itu ada cerita demikian. Wallahu a'lam. Jadi setelah itu lalu Rasulullah berangkat, thumma qama fa khataban nas. Lalu Rasulullah berkhutbah kepada orang-orang, fa dzakara khutbatahul masyhurah. Lalu Rasulullah menyebut khutbahnya yang terkenal. Khutbahnya terkenal itu dikenal sebagai khutbah perpisahan, khutbatul wada'. Pesannya macam-macam, antara lain supaya memperlakukan wanita dengan baik, supaya meninggalkan riba, dan juga anjuran supaya menyampaikan wahyu kepada orang lain. Begitu kita mendengar ayat Allah atau pelajaran dari Allah, dari pengajian misalnya, kita teruskan. Kalau istri kita tidak hadir, kita ceritakan kepada istri. Kalau kebetulan ibu-ibu yang hadir di pengajian, suaminya tidak hadir, sampai di rumah ceritakan kepada suami, dan seterusnya. Jadi pelajaran dari Rasulullah itu supaya diteruskan kepada orang lain. Ballighu anni walau ayah. Teruskan pesan-pesan atau ayat-ayat dariku meskipun hanya satu ayat. Ada penjelasan Abdullah bin Umar yang lebih lengkap dari itu. Nazarat hadhihi surah bi Mina. Surat ini turun di Mina fi hajjatil wada', di haji perpisahan. Setelah ini tadi dihadirkan tadi kan 80 hari berikutnya Rasulullah wafat. Setelah itu thumma nazalat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Turun ayat al-yauma akmaltu lakum. Al-Maidah ayat 3. Setelah itu fa'asha ba'daha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 80 yauma. Rasulullah masih hidup selama 80 hari. Thumma nazalat ayatul kalalah. Lalu turunlah ayat al-kalalah. Ayat al-kalalah ini adalah ayat terakhir dari surat An-Nisa. Isinya mengenai waris.
Ayat-ayat mengenai waris itu ada di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Lalu berikutnya ayat terakhir dari surat itu. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Surat An-Nisa ayat 176. Fa'asha ba'daha khamsina yawma. Setelah itu Rasulullah masih hidup selama 50 hari. Thumma nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Turun 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah. Ayat 128, 129. Setelah itu fa'asha ba'da khamsatan wa thalathina yawma. Masih hidup 35 hari lagi. Thumma nazala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Surat Al-Baqarah ayatnya kalau tidak salah 281. Thumma fa'asha ba'daha ahadan wa 20 yawma. Rasulullah masih hidup lagi selama 21 hari, 3 minggu kemudian Rasulullah wafat. Jadi al-yawma akmaltu lakum itu bukan ayat terakhir. Banyak orang mengira ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah adalah ayat ketiga dari surat Al-Maidah yang di tengah-tengahnya ada al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bukan, setelah itu masih ada. Kalau dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu adalah ayat yang terakhir diturunkan yang mengandung hukum. Jadi ayat mengenai hukum yang terakhir turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi kalau wahyu yang terakhir itu adalah yang di surat Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan itu cocok dengan isinya. Wattaqu yawman, jagalah dirimu. Kalimatnya wattaqu, bertakwalah pada suatu hari. Takwa itu artinya berhati-hati. Berhati-hati menghadapi suatu hari di mana kamu nanti dikembalikan kepada Allah. Jadi ada pemahaman, ada pengertian di ayat itu, kamu dikembalikan kepada Allah. Dan setelah itu Rasulullah SAW kembali kepada Allah. Mari kita lanjutkan mulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa artinya datang. Idza jaa ketika datang, nasrullah pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Ya, kemenangan. Jadi artinya fathu itu bisa berarti terbuka. Kalau artinya terbuka berarti terbukanya Makkah. Kenapa terbuka? Karena sebelum itu, sebelum tahun 8, Makkah itu tertutup. Tidak pakai pagar, tidak pakai tembok, tetapi dilarang oleh penduduk Makkah, orang-orang Islam dari Madinah untuk memasuki Makkah. Dilarangnya itu ancamannya dibunuh. Jadi Makkah tertutup. Kemudian pada tahun 8 Makkah terbuka. Nah, karena terbuka maka hari itu disebut Yaumul Fath. Fataha itu juga berarti kemenangan. Keputusan atas peperangan yang ditandai dengan kemenangan salah satu pihak. Bisanya terbuka karena kemenangan umat muslimin terhadap orang-orang kafir di Makkah. Jadi diartikan kemenangan atau keterbukaan Makkah itu dua-duanya jalan. Kalau kita membaca idza jaa nasrullah, maka ini berarti kenikmatan yang besar sekali. Karena nasrullah adalah pertolongan dari Allah. Kita semua bergantung pada Allah. Mulai dari hal yang sangat kecil sampai dengan yang besar sekali. Karena pertolongan Allah yang disebut di ayat ini
adalah kemenangan yang besar. Karena kemenangan pertolongan Allah di dalam menghadapi musuh yang begitu bengis. Tapi namanya pertolongan Allah bagi kita itu setiap hari kita hadapi. Coba yang sederhana. Kalau ada orang tidak bisa berkedip, mungkin karena matanya kering. Matanya kering nggak bisa kedip ya? Atau perih. Kalau nggak ada pertolongan Allah nggak bisa. Kita baru merasa bahwa basahnya mata itu kenikmatan. Kita baru merasakan itu kalau kita mengalami kekeringan. Mudah-mudahan kita tidak mengalami kekeringan. Siapa yang mengalami kekeringan? Ada ahlinya. Kita tanya kepada ahlinya. Setiap saat kita yang sehat itu Allah mengeluarkan air mata dalam jumlah yang pas. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, dengan kandungan kimiawi yang lengkap yang dibutuhkan oleh mata. Kita mencoba meniru kandungan kimiawi itu. Misalnya kalau orang matanya kering, ada obat yang namanya hialit ya, dan sebagainya. Tapi itu tidak selengkap aslinya. Kalau aslinya itu Masya Allah ya seperti yang dibutuhkan oleh mata itu sendiri dalam hal melumasi, tapi juga kandungannya termasuk antibakteri dan sebagainya yang bisa menyingkirkan bakteri. Itu kenikmatan, dan itu hanya bisa kita rasakan kalau kita ditolong oleh Allah. Kita sekarang tidak merasa butuh pertolongan Allah karena mulai dari lahir kita sudah merasakan kenikmatan itu. Kenikmatan yang kita bawa sejak lahir itu seringkali kita tidak syukuri. Karena ya kalau orang barat bilang take it for granted. Ya memang dari sononya begitu. Dari sononya, sono itu mana? Kenapa nggak mau menyebut dari Allahnya memang begitu? Kita jangan bilang dari sononya deh. Karena bilang dari sononya, maka kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Bilang dari Allah memang begitu. Ini tiap saat. Tiap saat. Bapak tidak betah melihat ke depan sini kalau matanya nggak cukup basahnya. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Jadi pertolongan Allah itu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Bahkan yang kecil pun itu sebenarnya besar. Coba mata. Ada orang yang matanya kering, di sini berobat tidak bisa sembuh, lalu pergi ke Amerika. Biayanya bisa sampai 1 miliar. Jadi mata kita harganya berapa itu? Itu baru cairannya saja. Belum ototnya. Ototnya kalau ada yang kaku satu aja, maka dia menjadi cereng, ya menjadi cereng ya. Dan nggak enak kalau kita melihat sekarang aja, kalau kita melirik terlalu lama jadi kaku, nggak enak. Kita mesti melihat itu ya kiri, kanan, atas, bawah supaya tetap lentur otot-ototnya dan sebagainya. Belum lagi itu ada retinanya, ada lensanya dan sebagainya. Kenapa kita tidak bersyukur? Kelihatannya kecil tapi itu besar. Besar. Besarnya apa? Nilainya bisa bernilai surga. Pernah mendengar cerita ada orang buta datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan supaya bisa melek. Ya boleh, aku mendoakan kamu. Pilih, kamu tetap buta, kamu bersabar, dan bersabarmu itu bisa menyebabkan kamu masuk surga. Orang itu bilang, aku pilih sabar aja deh daripada melihat. Jadi mata ini bisa kita pakai untuk menebus surga. Masya Allah. Jadi kelihatannya kecil, tapi artinya besar. Yang kelihatan lebih kecil, kalau kita pakai tipis. Coba ada orang yang
kepengen pipis tapi nggak bisa keluar. Masalah itu. Oke, bisa keluar, tapi airnya nggak ada, kering semuanya. Bingung kita mau pipis di mana? Pipis di situ nanti najis semuanya, padahal di masjid. Nah, jadi makanya kita mesti bersyukur atas pertolongan Allah, dan kita setiap detik itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa hidup dan tidak bisa sehat. Saya kira sementara begitu, lihat jamnya sudah syuruk. Saya khawatir bapak-bapak, terutama yang hadir di masjid, nanti tidak bisa salat syuruk atau isyraq. Baik, terima kasih Ustaz telah memberikan materi tentang soal masalah. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini atau jemaah yang ada di online, jika ada yang pertanyaan disilakan. Ada pertanyaan? Begitu juga yang di online, silakan. Ya, sudah 10 menit sih, masih ada waktu. Tidak ada yang bertanya? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari Pak Abu Mungkin dalam satu doa, An-Amta'ala ya wa'ala walidayya. Jadi nikmat yang kami yang telah diberikan kepada kami dan kepada orang tua. Nikmat apa sih yang disebut dalam ayat tersebut? Ya, itu ada di surat Al-Ahqaf. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Di surat An-Naml juga ada, setelah Nabi Sulaiman melihat mendengar percakapan semut, lalu Nabi Sulaiman berdoa dengan ini. Cuma bedanya di bagian akhirnya berbeda. Tapi ada, Tuhan tunjukilah aku, Rabbi auzi'ni, tunjukilah aku bagaimana cara aku bersyukur kepadamu. Kok minta ditunjukin kenapa? Karena kenikmatan yang kita terima dari Allah itu setiap detik itu bukan hanya beberapa biji, beratus-ratus bahkan beribu-ribu. Kalau tadi saya menyebut mata itu bagiannya itu macam-macam. Ada cairan, ada saraf, ada lensa, ada otot, darah. Darah itu ada hemoglobin, ada sel-sel yang bisa menangkap oksigen ketika dia masuk di paru-paru. Paru-paru kita menghirup udara gitu, terus nanti di paru-paru di paling ujung kecil-kecil itu ditangkap oksigen itu, ditangkap CO2-nya dikeluarin. Itu bagaimana kalau nggak kerja itu sel-sel itu masya Allah begitu banyak. Nah, itulah sarana untuk kehidupan. Kehidupan itu penting. Kenapa? Kalau kita nggak hidup, kita nggak bisa beramal yang menghasilkan surga. Coba, saya kalau melihat, wah maaf Pak Tajudin ini kan rajin